Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dudung yang beranggotakan saya Dio Apri Surya Pratama dan di sebelah kiri saya Vina Irunisa. Dan saya Arif Saifuladi. Saya Muhammad Uzidido. Di sini kami akan mengumpulkan tugas UAS sistem penunjang keputusan. Di sini akan dijelaskan oleh Saudara Vina. Di sini ada pengertian dari SPK itu sendiri, yaitu sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini mengintegrasikan model analisis dan antarmuka pengguna untuk membantu menyelesaikan masalah yang bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur. Dalam konteks aplikasi ini, SPK digunakan untuk membantu memilih smartphone terbaik berdasarkan kriteria yang spesifik. Yang kedua, metode yang digunakan di sini kami menggunakan metode TOPSIS atau take Q for order of preference by similarity to ideal solution, yang populer dalam pengambilan keputusan karena kesederhanaan dan akurasi. Langkah-langkah dalam metode TOPSIS adalah yang pertama ada normalisasi, yaitu mengubah nilai kriteria menjadi skala yang sebanding menggunakan rumus. Berikut ada rumusnya, yaitu dengan tujuan mengubah nilai asli menjadi skala yang sama agar setiap kriteria memiliki bobot yang adil. Yang kedua ada pembobotan matriks, yaitu nilai normalisasi dikalikan dengan bobot WJW J yang ditentukan pengguna untuk menghasilkan matriks terbobot. Tujuannya yaitu memberikan bobot pada nilai normalisasi sesuai dengan kepentingan kriteria. Lalu yang ketiga ada menentukan solusi ideal positif dan negatif, yaitu ada solusi positif yaitu nilai terbaik untuk setiap kriteria, ada solusi negatif yaitu nilai terburuk untuk setiap kriteria. Yang keempat ada menghitung jarak ke solusi ideal. Yang pertama ada jarak positif, yaitu kedekatan alternatif terhadap solusi terbaik. Yang kedua ada jarak negatif, yaitu kedekatan alternatif terhadap solusi terburuk. Yang kelima yaitu menghitung nilai preferensi. Berikut dengan rumusnya, yaitu dengan tujuan menentukan ranking alternatif berdasarkan nilai preferensi alternatif dengan PI terbesar adalah pilihan terbaik. Selanjutnya yang ketiga ada deskripsi aplikasi. Aplikasi ini adalah sistem berbasis web yang dibuat dengan Streamlit untuk antarmuka pengguna dan metode TOPSIS untuk analisis. Tujuan utamanya yaitu membantu pengguna memilih smartphone terbaik berdasarkan 5 kriteria. Yang pertama ada kriteria harga, jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli smartphone. Yang kedua kameranya, untuk resolusi kamera utama yaitu baterai, kapasitas daya baterai, selanjutnya memori, kapasitas RAM untuk mendukung multitasking, selanjutnya performa atau score ANTUTU, yaitu indikator kinerja secara keseluruhan. Fitur utamanya yaitu yang pertama input data, pengguna dapat memasukkan nama smartphone, harga, dan spesifikasi lainnya melalui sidebar. Yang kedua pengaturan bobot kriteria, yaitu bobot untuk setiap kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, perhitungan keputusan. Sistem akan menghitung nilai preferensi untuk setiap smartphone menggunakan metode TOPSIS. Yang keempat, hasil rekomendasi, yaitu smartphone dengan nilai preferensi tertinggi akan direkomendasikan sebagai pilihan terbaik. Yang keempat, implementasi sistem, antarmuka, dan tema. Itu ada framework yang dibangun menggunakan Streamlit. Terus ada proses pengambilan keputusan, yaitu masukkan data smartphone, nama, harga, kamera, baterai, memori, dan performa. Selanjutnya data ini disusun menjadi tabel untuk memudahkan analisis. Selanjutnya menentukan bobot kriteria. Bobot masing-masing kriteria dapat diatur menggunakan slider. Total bobot harus sama dengan 1. Selanjutnya ada hitung keputusan. Itu sistem menggunakan metode TOPSIS untuk menghitung nilai preferensi. Smartphone dengan nilai preferensi tertinggi akan ditampilkan sebagai rekomendasi terbaik. Selanjutnya yang kelima ada hasil dan kesimpulan. Contoh hasil, jika dua smartphone dibandingkan, misalnya smartphone pertama nilai preferensinya 0,85 dan smartphone yang kedua nilai preferensinya 0,65, maka smartphone 1 akan direkomendasikan. Jadi kesimpulannya
adalah aplikasi ini menunjukkan bagaimana metode Topsis dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, khususnya untuk pemilihan produk. Dengan antarmuka yang sederhana dan hasil yang akurat, aplikasi ini dapat mempermudah pengguna dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya untuk codingan akan dijelaskan oleh Ipul. Baik, saya di sini akan menjelaskan codingannya. Jadi yang pertama kita tuh menggunakan Pandas, NumPy, dan Streamlit. Kemudian ini ada codingan konfigurasi tema halamannya. Dan juga ini ada codingan buat judul aplikasinya di sini. Kemudian kita juga menggunakan coding ini buat input data smartphone. Ada nama, ada harga, ada kamera, ada baterai, memori, dan performa. Kemudian kita juga membuat coding buat bobot kriteria, yaitu ada isinya ada bobot kamera, bobot harga, bobot baterai, dan bobot materi, dan juga bobot performa. Kemudian kita juga membuat data untuk memasukkan smartphone-nya, yaitu ada nama smartphone, harga, kamera, baterai, memori, dan performa atau score Antutu. Kemudian sini kita mengimport datanya, yaitu PD data frame ini. Kemudian ini buat menampilkan data smartphone-nya. Kemudian di sini ada codingan buat fungsi Topsis. Yang pertama kita membuat codingan buat normalisasi matriksnya di sini. Kemudian matriks terbobot juga, dan kemudian ada solusi ideal positif dan negatifnya. Kemudian juga ada jarak solusinya. Kemudian kita membuat juga codingan hitung frekuensi jika tombol itu ditekan. Hitung preferensi bobot kriteria. Kita langsung menghitung frekuensi bobot kriteria, dan juga kita membuat hitung frekuensi, hasil keputusan, dan juga rekomendasi. Kemudian kita membuat juga buat tampilannya di sini. Ini ada primary warnanya, backgroundnya, dan lain-lain. Kemudian kita coba jalankan di terminal. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Uzai. Baik, di sini kita akan mencoba sistemnya. Jadi yang pertama kita akan menginput datanya dulu. Di sini kita akan menggunakan nama smartphone Oppo A60. Oppo A60. Kemudian dengan harga 2.132.000. Kemudian kameranya 50 megapiksel dan baterai 5000 mAh. Kemudian RAM-nya 8 GB. Kemudian skor Antutunya 252. Kemudian smartphone yang kedua ada Realme C65 dengan harga 2.199. Dan kameranya juga sama, 50. baterainya juga sama, Ya. RAM-nya juga sama. Berbeda di skor Antutunya 225 154. Kemudian di sini ada bobot kriterianya. Di sini kita yang besarnya di harga, jadi berdasarkan harga. Kemudian kita akan coba hitung keputusannya. Nah, di sini dia merekomendasikan yang terbaik adalah Oppo A60 dengan nilai preferensinya 0,7.
bisa lihat di sini dengan skor Antutunya lebih tinggi daripada pilihan yang kedua, harga yang lebih murah. Di sini kita akan coba lagi dengan smartphone yang kisaran harga 4 juta, Poco X6 Poco X6 Pro Pro. 5G Harga 4.300.000. 4349. Kamera 50, baterai 5.000, RAM 12. 12. Terus skor Antutu cek 7.479.279. Dan smartphone kedua Ada Samsung Galaxy A54 A54 5G. 5G Dan harganya 4149. 4149. Kamera 50, baterai baterai 5000, RAM 8. RAM 8. Skor Antutu 330. Kemudian kita hitung lagi keputusannya. Di sini dia merekomendasikan Poco X6 Pro 5G dengan nilai preferensi 1 karena ini jauh telak skornya dengan kisaran harga yang sama. Nah, baik, saya akan kembalikan ke Dio. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami dan simulasi sistemnya. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.